Bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi salamullahi ala nabi Muhammadin sayyidi wa jami ma'al arab ma'al ali wa jami ma'al ashab minal Sayyidina wa habibina syafina bilana kurata alina mustafa maulana amma ya rasul al-amr al-mursalin alaihi wa sallam al-main wa man fallana dhunubana tub alina bi jami'il mu'minina wa ahya al-amr wa man qatulana tub alaihi wa alina ulul al-amr al-mursalin wa ja'alna ulama al-amrina karim karamat al-awliya al-arifin wa anfa'na bima 'allamtana min subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim al-alim. Hidayatul khalqillah, permulaan makhluk Allah, permulaan makhluk Allah.
Salatullahi salamullahi ala nabi. Mudah-mudahanlah rahmat Allah dan keselamatan Allah ala Nabi Muhammadin Nabi Muhammad Sayyidil Ajami ma'al Arab, penghulu bangsa Ajam dan penghulu bangsa Arab, ma'al bersama para keluarga, wa jami'i man a'udhu bil ashab, dan semua orang-orang yang dianggap dengan para sahabat. Minal ana, dari sekarang, ila yaumi dukhulina turab, sampai kepada hari masuknya kita ke dalam tanah. Bidayatul khalqillahi, permulaan makhluk Allah, Nur Muhammad, ya adalah Nur Muhammad. Kama qala Kabul Akhbar, sebagaimana telah mengatakan oleh Kabul Akhbar tiba di kutub pada sebagian kitab-kitab. Jadi bukan pendapat daripada Kabul Akhbar, tetapi Kabul Akhbar meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini juga sebagai alat orang-orang yang anti-Islam, anti kepada Nabi Muhammad, untuk menyerang Nabi Muhammad saat sekarang ini. Mereka bilang apa? Muhammad itu membikin sesuatu yang tidak ada sama sekali kebenarannya. Karena dia mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah dulu saya. Nah, kata-kata ini terus digulirkan oleh orang-orang yang anti kepada Rasulullah SAW. Mengatakan bahwa itu salah satu daripada tanda bahwa Muhammad itu adalah orang yang tidak pantas untuk diikuti, tidak dipercaya. Ini adalah orang Kristen, terutama sekali yang murtad itu ya. Selalu menjelek-jelekkan beliau. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri tidak ada yang menerangkan tentang yang pertama kali diciptakan oleh Muhammad, kata mereka. Padahal apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW merupakan hadis qudsi. Lalu mereka bilang lagi, kalau memang dia merupakan firman Allah, kenapa tidak terdapat dalam Al-Quran saja? Kalau kita mengatakan ada dalam Al-Quran isyarat-isyarat yang menunjukkan hal itu, akhirnya mereka cari saksi. Mana kitab yang diturunkan langsung oleh Allah kepada Muhammad dalam bentuk kitab? Justru mereka itu cari kitab yang langsung diterima dalam bentuk kitab, sehingga tidak berpotensi bahwa itu merupakan rekayasa Muhammad, kata mereka. Ini adalah hal-hal yang perlu kita ketahui untuk bisa membela Nabi kita, Nabi yang kita cintai. Sementara kalau mereka itu jarang sekali menyampaikan ucapan-ucapan Nabi mereka, Nabi Isa misalnya.
mereka selalu menampilkan ucapan Allah. Di dalam perjanjian lama misalnya, yang mereka sebut perjanjian lama itu kitab Taurat, selalu menampilkan ucapan Allah. Dalam perjanjian baru kitab Injil selalu menampilkan firman Allah. Jadi mereka itu tidak percaya kepada sabda Nabi Muhammad SAW. Karena mereka bilang apa? Seperti tadi itu dia sudah mulai menanamkan keraguan dan kepalsuan dalam perasaan umat manusia. Bahwa Muhammad itu kan tidak pandai diikuti, dia tidak bisa baca dan bisa nulis, kata mereka. Nah, inilah yang perlu kita kontrol, kita sangkal. Pertama, kalau seperti tadi itu, bahwa apa yang difirmankan oleh Allah berupa hadis qudsi tidak dicantumkan dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa Allah sangat percaya para nabi pilihannya yang dari Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Kenapa tidak dicantumkan juga dalam Al-Quran? Justru kemanunggalan daripada hadis qudsi tidak dicampur adukkan dengan kitab suci Al-Quran supaya ada keteraturan mana ayat Al-Quran yang diterima oleh Jibril, mana sabda firman Allah yang diterima langsung oleh Rasulullah, dan mana hadis-hadis Nabawi. Kaum Mu'tazili itu banyak yang hafal hadis, banyak yang hafal Al-Quran. Kaum Mu'tazili itu. Nah, ini semuanya adalah menjadi tantangan bagi kita. Umat Islam, umat yang mencintai agama Islam, umat yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, mencintai hadis. Kalau kita tidak punya ilmu, diombang-ambingkan oleh mereka, digoreng oleh mereka. Mereka itu sengaja mempelajari Islamologi, ilmu tentang Islam sedetail-detailnya, bahkan mereka banyak yang sudah bisa menafsirkan Al-Quran. Itu sengaja mereka lakukan untuk apa? Untuk tidak dikalahkan oleh umat Islam. Ketika kita sudah tahu hal itu, tinggal kita sekarang gimana sikap kita? Apakah kita akan menyerah pada mereka, ataukah kita harus mengadakan pengkantaran dengan ilmu yang kita miliki untuk membela Islam, untuk membela Allah, membela Rasulullah. Artinya apa? Bukan artinya Allah tidak mengharapkan pembelaan kita, Rasulullah tidak mengharapkan. Tapi kita sebagai kaum muslimin tentu tidak akan tinggal diam kalau ada orang yang mencela, menghina Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan tinggal diam. Untuk tidak tinggal diam itu kita harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, siapa yang akan membela Islam ini? Kalau tidak punya ilmu agama yang kuat, kalau tidak bisa ngomong yang bagus, siapa yang akan membela? Kalau tidak ada yang membelanya, gampang saja mereka mempermainkan kita. Oleh sebab itulah kalian harus rajin-rajin belajar. Rajin-rajin belajar supaya dapat ilmu yang banyak. Kemudian latih berbicara yang bagus. Itu adalah tuntutan pada saat sekarang ini untuk kita bisa memiliki upaya-upaya untuk membentengi diri, membentengi Islam, Al-Quran, kemudian Rasulullah SAW. Ini sebabnya maka kita harus betul-betul memanfaatkan kesempatan untuk belajar yang sebaik-baiknya. Jadi ini sebagai salah satu contoh. Mereka tidak percaya bahwa Nur Muhammad itu merupakan blok yang pertama. Mereka mengatakan apa? Terlalu berlebihan, kata mereka. Berlebihan.
Walamma aradallahu, dan manakala menghendaki oleh Allah insya'al makhluqat, menciptakan semua makhluk, faqabadallahu min nurihi, maka menggenggam oleh Allah dari sinarnya. Kasfal hajaib, yaitu untuk membuka tirai-tirai. Hajaib itu adalah merupakan jamak taksir daripada hijab. Semua tirai akan terbuka dengan terciptanya makhluk pertama. Kalian tidak perlu pikirkan bahwa ruang hampa sebagai sesuatu yang tak pernah diciptakan oleh Allah, katanya. Tidak usah dipikirkan, tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Ruang hampa ini ruang kosong. Sebelum adanya bumi, langit, bintang-bintang, aras, kursi, lauh mahfuz dan kalam, surga neraka sebelum ada, ruang hampa ini, aras itu yang begitu besar, dikelilingi juga oleh ruang hampa. Sebagaimana halnya gelas ini. Ini kan ada ruang hampanya. Di bawah, di kiri kanan, di atasnya. Aras juga begitu. Makhluk yang terbesar diciptakan oleh Allah. Jangan tanyakan dari mana bahan pembuatan aras. Kalau kita bertanya dari mana asal usul bahan pembuatan aras, maka kan kita bertanya juga di mana tempat ditaruh bahan-bahan yang akan dibikin dari aras itu. Kita bertanya juga yang ditaruh, tempatnya ditaruh itu bagaimana luasnya. Tidak usah dipikirkan seperti itu. Walaupun itu makhluk, tapi tidak mampu pikiran kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Surga dan neraka juga ada dikelilingi oleh ruang hampa. Lauhul mahfuz, kalam, dikelilingi oleh ruang hampa. Ketika nanti bumi langit ini hancur luluh, bintang-bintang semua sudah habis menguap. Dia menguap. Dalam Al-Quran diterangkan wahya dukhon. Dalam Al-Quran dikatakan kama bada'na awala khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai penciptaan segala sesuatu, begitu juga akan kembalikan dia. Kembali kemana? Kembali tidak ada. Tidak akan ada lagi nanti namanya langit, tidak akan ada lagi namanya bintang, tidak akan ada lagi namanya matahari, bulan, bumi dan semua planet-planet lain, tidak ada. Menguap kembali. Dan menguap. Karena apa? Allah itu membuat ruang hampa ini yang penuh dengan partikel, dikumpulkan jadi satu. Ada yang jadi bintang, ada yang jadi planet, ada yang jadi matahari, ada yang jadi bulan. Ini ruang hampa ini penuh dengan aneh-aneh, habaan mansuro. Aneh-aneh ini harus kita tanya kapan dibikin oleh Allah aneh-aneh ini pertama kali. Aneh-aneh ini adalah suatu gambaran sesuatu yang ada tapi tak kita bisa lihat, berbeda dengan alam itu yang namanya fata morgana, sesuatu yang kita bisa lihat tapi sebenarnya tidak ada. Fata morgana itu, soalnya kan kalian berdiri di jalan raya, tengok pada saat jam 10, jam 11 pada jam tengok timur, kelihatannya seperti ada air. Itu namanya fata morgana. Begitu kita dekati dia, yang kelihatan kayak air itu ternyata tidak ada. Itu adalah suatu wujud daripada sesuatu yang tidak ada, bisa kita lihat tapi kok hakikatnya tidak ada. Sebaliknya aneh-aneh ini yang kalau ada ventilasi ya, misalnya ada tembok atau pagar rumah, kemudian bolong sedikit kecil, maka sinar matahari masuk. Nah, di sinar matahari ini terlihat kayak kerupuk kelihatan. Itulah aneh-aneh. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi dia ada. Kapan mulai diciptakan aneh-aneh itu oleh Allah?
Mana lebih dahulu ada yang diciptakan oleh Allah daripada Nur Muhammad? Mana lebih dahulu Nur Muhammad diciptakan daripada ruang hampa, ruang kosong itu? Lama-lama kita bertanya, kapan mulai ada yang namanya ruang hampa? Apakah dia masuk kabin dan batin? Lalu lama-lama orang mengatakan Tuhan itu berarti ruang hampa itu, karena dia tidak ada kandungan besar di ruang hampa itu. Aras yang begitu besar diliputi dari ruang hampa. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak boleh muncul, karena tidak bisa kita jawab. Oleh sebab itu tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dipikirkan, karena akan begitu mentok, bisu sejuta kata, tidak akan bisa menjawab. Nah, yang penting apa? Kita yakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang permulaan makhluk yang diciptakan adalah Nur Muhammad. Wa qala lin-nur, dan Allah berfirman bagi itu sinar, nur. Kuni abdi Muhammadan, jadilah kau wahai sinarku. Abdi menjadi hamba saya Muhammad, itu Muhammad. Fasarat umudan, maka jadilah tiang-tiang min anwarin, daripada sinar-sinar ajab-ajab yang penuh keajaiban, penuh ajaib. Wabakda sayruratihi, maka setelah jadinya itu si nur, faqala, maka dia berkata alhamdulillah. Nur itu mengatakan alhamdulillah. Faqala Allah, maka Allah pun berfirman, lidha khalaqtuki muhtasab, karena itulah aku menciptakan kamu diperhitungkan. Wasamma itu ke Muhammad, saya namakan kau Muhammad. Minki abda'u jami'al khalqi, dari engkau saya ciptakan semua makhluk. Mimma qablahu la yuhtasab, daripada sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diperhitungkan. Nah, kalau Allah memang semua sudah merencanakan, tapi makhluk itu belum ada. Siapa yang kamu membayangkan bahwa ada yang namanya Muhammad? Karena makhluk belum ada. Wa minki, dan dari engkaulah abda'ul khalqa, saya memulai penciptaan makhluk. Saya mulai penciptaan makhluk. Waktu rusulah, dan saya akan menutup para rasul. Bi'aulika lil khalqi, dengan pertolongan engkau bagi makhluk. Ana abdul hisab, saya akan mulai hisab. Jadi sebelum Rasulullah turun tangan untuk minta kepada Allah, Allah tidak akan pernah memulai hisab. Kenapa? Untuk menunjukkan kemuliaan beliau di manusia sejagat yang tidak bisa kita hitung itu. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan, inilah dia makhluk saya yang paling mulia. Dialah yang berani tampil di hadapan saya untuk minta supaya saya mulai hisab. Apapun yang minta saya akan berikan. Walau sampai yukti kalau buka fatarno, Allah akan memberikan apa yang kau sukai. Kata Allah, itu sudah menjadi suatu jaminan. Apapun yang diminta oleh hamba saya yang ini, saya akan berikan dia. Kata firman Allah. Seolah-olah begitu di hadapan makhluk yang begitu banyak. Inilah dia hamba saya yang paling mulia.
Makanya kita wajib bangga untuk menjadi umat Muhammad SAW, dipilih menjadi umat Muhammad SAW. Maka kebanggaan itu wajib kita imbangi dengan rasa syukur. Rasa syukur itu kita harus wujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk suatu yang segala sesuatunya kita lihatkan untuk menunjukkan rasa syukur itu. Kita ngaji, kita mondok, kita bangun mahad, santen, bangun masjid, itu semuanya untuk Muhammad, karena keutamaan Muhammad SAW. An-Nabi awla bil mu'minina wa azwajuhum ummahatuhum. An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih awla dengan orang mukminin dibanding dengan diri mereka sendiri. Sedangkan istri-istri Nabi adalah merupakan bagikan ibu mereka. Dari sini tidak boleh seorang muslim siapapun mau nikah bersama mantan-mantan istri Rasulullah, walaupun ditinggalkan dalam keadaan muda belia seperti Aisyah, Zainab binti Jahsy, Zainab Saudah binti Saudah, dan seterusnya. Maka samallahu dzalika nura, maka membagi oleh Allah akan itu nur arba'ah, dari 4 bagian. Faya lutu min awali lauhan, maka dia menciptakan dari bagian yang pertama adalah laut, papan itu bahasa darahnya, tapi hakikatnya laut itu apa? Wallahu a'lam bishawab. La min hatab, papan ini, laut ini bukan dibikin daripada kayu, karena kayu pada itu belum ada, gunung planet nggak ada. Belum ada. Lalu laut ini hakikatnya Allah yang mengetahui, bukan seperti papan tulis yang kita pakai untuk menulis. Bagian saya eksamen kalama, bagian yang kedua dari pen menjadi pena. Dari 1/4 yang kedua dibikin pena. Allah, maka berfirman Allah, ya kalam, uktub, saya pena, tulis. Sama kata apa yang dia tulis. Farta'alal kalamu, maka menggigil, bergetar pena itu alfa amin 1000 tahun katanya. 1000 tahun goyang terus itu pena, lalu dihitam oleh Allah. La yakin, selama 1000 tahun ini tidak berhenti, tidak pernah istirahat, pena itu bergerak terus bergerak. Pada lika bihaibatin mimma qalin mimman khatab, maka ini tadi itu adalah dengan sebab kehebatan, dengan sebab kewibawaan orang yang kehebatan ucapan orang yang mengatakan. Jadi orang yang menghitam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata sukala ma'aktub, apa yang sedang baca katanya. Faktub kalimatan, maka tulislah kalimat. Idza qala al abdu fasara litazab. Tulislah kalimat, kalau dibaca oleh hamba kalimat itu dia tidak akan diazab. Tidak akan diazab. Ini yang dilihatnya. Ini ditulis nama dia itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang pertama kali. Tapi ketika sampai riwayat ini telinga orang-orang yang anti-Islam, mereka bilang, wah, itu terlalu besar-besarkan Muhammad katanya. Itulah karena orang anti, walaupun dia percaya, tapi karena dia hasad, tidak mau mengakui. Dia percaya sebenarnya, karena dia menerangkan itu Allah, tapi karena hasad, mereka itu bilang apa? Daripada percaya kepada hal itu, lebih baik saya masuk neraka katanya. Itulah orang-orang hasad. Wallahu a'lam bishawab.